Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya, nikmat iman dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat berjamaah. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat olehnya pada akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan tahsin kita, tepatnya di surah An-Nas, Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas. Pekan lalu sebenarnya kita sudah sedikit mencoba untuk membaca An-Nas sama Al-Falaq. Insyaallah kita akan mengulang kembali. Namun sebelum mengulang, saya ingin memberikan sedikit fawaid atau beberapa poin penting tadabbur yang bisa kita ambil dari ketiga surat ini, khususnya dua surat ini yang sudah kita baca. Jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, kalau diperhatikan ya, dari surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Ini kan yang mau kita baca tiga ya, Kulhu, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini ketiganya memiliki keutamaan. Ya, ketiganya dianjurkan dibaca sebelum tidur. Namun kita ingin fokus dulu ke surat Al-Falaq sama An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas disebut dengan surat Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain, yaitu dua surat, yaitu untuk meminta perlindungan Allah. Karena diawali dengan kalimat Qul a'udzu, aku berlindung. Makanya dua surat ini disebut dengan Mu'awwidzatain, dua surat untuk meminta perlindungan kepada Allah. Namun yang lebih indahnya, kalau kita tadabbur lebih dalam, ada poin penting yang perlu kita pahami. Kalau kita baca surah An-Nas sama Al-Falaq dan kita bandingkan dari segi arti, misalnya saya terjemahkan, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, itu Allah maksudnya. Malikin nas, raja manusia, Allah juga. Ilahin nas, Tuhan manusia, Allah juga. Lalu setelah itu mengucapkan min syarril waswasil khannas, dari keburukan atau kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Bisa kita simpulkan dalam surah An-Nas, Allah mengatakan atau menyebutkan dalam surah An-Nas, menyebutkan nama Allah 3 kali. Seakan-akan berbicara seperti ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Menyebut nama Allah 3 kali untuk satu kejahatan, untuk satu bahaya. Apa bahayanya? Syarril waswasil khannas, bisikan setan yang bersembunyi. Jadi kesimpulannya sudah An-Nas meminta perlindungan kepada Allah 3 kali untuk bahaya satu. Sekarang kita ke Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan di waktu subuh. Artinya Allah. Min syarri ma khalaq, langsung menyebutkan bahayanya, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Kemudian ayat ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Waspada yang kedua. Yang ketiga, wa min syarrin nafatsati fil uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki. Artinya dalam surat Al-Falaq meminta perlindungan ke Allah sekali dari 4 bahaya. Kalau surat An-Nas meminta perlindungan kepada Allah 3 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baru disebutkan bahayanya. Apa bahayanya di surat An-Nas? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan yang membisikkan atau bisikan setan yang tersembunyi. Di surah Al-Falaq minta perlindungan ke Allah sekali. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya Allah, tapi dari 4 bahaya. Artinya adalah dari An-Nas menyebut nama Allah 3 kali untuk 1 bahaya. Al-Falaq menyebut nama Allah sekali untuk 4 bahaya. Apa rahasia di balik itu? Allah tidak akan menyebutkan kalimat begitu saja, pasti ada hikmah di balik itu. Hikmahnya adalah bahwa kalau kita tadabburi lebih dalam, surat An-Nas itu musuh yang akan disebutkan, bahaya yang dikhawatirkan adalah bahaya batin. Min syarril waswasil khannas, dari bisikan setan yang tersembunyi. Adapun di Al-Falaq, kenapa minta perlindungan ke Allah sekali? Karena musuhnya nyata, terlihat. Pertama, min syarri ma khalaq, dari sesuatu yang kau ciptakan. Entah itu manusia, seperti kejahatan pembunuhan atau pencurian. Wa min syarri
ghasikin idza waqab, dan malam apabila gelap gulita. Wa min syarri nafasat, dan dari kejahatan para penyihir, kelihatan nyata buktinya. Wa min syarri hasidin, dan orang-orang yang suka dengki. Artinya adalah kesimpulan dari ini semua bahwa ternyata bahaya batin lebih bahaya daripada bahaya zahir. Penyakit batin lebih bahaya daripada penyakit zahir, Pak. Jadi ada istilah kan ya. Sakit luka ini mungkin bekasnya ada, tapi hilang. Tapi kalau sakit hati, Pak ya, itu lama sekali. Tapi yang lebih penting adalah bahwa kita harus lebih banyak meminta perlindungan kepada Allah, karena musuh kita bukan yang kita lihat saja. Bapak takut sama buaya, Bapak takut sama ular, Bapak takut sama hewan buas. Bapak melihat, Bapak bisa menghindar. Tapi dari kejahatan bisikan setan kita enggak tahu. Masalahnya hati. Makanya kalau berbicara masalah hati panjang, Pak. Hati yang suci seperti gelas yang bersih. Kalau hati kita bersih seperti gelas yang bersih. Kalau sudah bersih hati kita seperti gelas bersih, sekalipun air masuk, yang bersih tetap bersih. Tapi kalau hati kita kotor, Pak, kena penyakit dengki, seperti gelas yang kotor. Gelas kotor kalau dimasukkan air jernih, hasilnya kotor. Gak layak diminum. Amalan sebaik apapun menurut kita, kalau hati kita kotor, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia. Makanya, Pak, kalau didalami lagi, dalam hadis Rasulullah yang mulia, riwayat Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim, ternyata 3 golongan yang pertama kali diseret ke neraka bukan pembunuh, bukan pencuri, bukan pemabuk, bukan pezina. Tapi 3 golongan pertama yang masuk neraka, diseret ke neraka, justru mereka yang mengamalkan amalan ahli surga. Amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang seharusnya menjadikan mereka terhormat. Tapi karena hatinya kotor, niatnya tidak karena Allah, menjadikan amalan mereka menjadi hina, menyebabkan mereka ke neraka. Orang yang suka sedekah tapi niatnya supaya disebut dermawan. Orang yang suka belajar Al-Quran, ngajarin Quran, tapi supaya disebut ulama, supaya disebut alim, supaya disebut qori, supaya disebut imam, na'udzubillah. Orang yang ketiga, orang yang berjuang di jalan Allah sampai meninggal, supaya disebut pemberani, na'udzubillah. Ini pelajaran penting yang perlu kita tadabburi. Singkat saja, bahwa kita perlu senantiasa mengevaluasi hati kita. Karena bahaya batin itu lebih bahaya daripada bahaya yang zahir. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Jemaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan langsung lanjut tahsin kita di surat An-Nas dan Al-Falaq serta Qul Hu. Kemungkinan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, seperti biasa sedikit saya koreksi, Pak ya. Barangkali ada jemaah yang baru bergabung. A'udzu. Jadi sebenarnya a'udzu yang tepat itu kemudian mundur lagi bibir kita. A'udzu gitu. A'udzu sebenarnya seperti itu. Enggak a'udzu, enggak gitu. A'udzu ya. Mundur lagi zu gitu, Pak. Dan za itu gigit. Jadi huruf yang digigit itu ada 3. Za, sa, sama zo. 3 aja. Kalau ta enggak digigit, ta enggak. Ta enggak dititik, enggak digigit. A'udzu billahi minasy Pak ya, bukan minasyaiton. Nya tebal, Pak ya. Tidak perlu monyong juga, enggak perlu syaito, enggak perlu. Syaito, enggak syaito, enggak. Beda, Pak, tebal. Enggak enggak. A'udzu billahi minasyaitonir. Nir, Pak. Nir, enggak nir. Nir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan, Pak. Ya. Ar-rajim ini hukum mad arid li sukun, Pak ya. Nanti mungkin lebih detailnya nanti. Yang pasti ini mad arid li sukun. Dalam kaidah mad arid li sukun, Bapak boleh baca 2, boleh 4, boleh 6. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh. Atau 4, ar-rajim. Boleh. Atau panjang, ar-rajim. Tidak masalah. Yang penting konsisten. Kalau dari pertama 2, ke bawah harus 2. Kalau 4,
4, kalau 6, 6. Kalau majlis taklim seperti ini biasanya ngambilnya 6. Kita ngambilnya 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, ta'awud, membaca a'udzu ini sangat dianjurkan. Allah berfirman, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila Anda atau kita hendak membaca Al-Qur'an, maka hendaklah membaca ta'awud. Nah, sedikit poin yang perlu diperhatikan dalam masalah ta'awud. Pertama, ta'awud itu selalu dibaca, Pak. Cuman yang perlu dikaji, ada dua keadaan cara membaca ta'awud. Keadaan pertama, ta'awud disuarakan, diperdengarkan. Keadaan kedua, ta'awud dilirihkan atau disembunyikan ya, atau dikecilkan. Disirkan, kalau bahasa Arab sir ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin dilirihkan ya. Nah, mungkin bisa diingat keadaan pertama yang dibaca secara nampak. A'udzu dibaca diperdengarkan satu ketika majlis taklim kayak gini. Gak mungkin saya baca a'udzu sir ya. Harus diperdengarkan. Kedua, ketika saya baca sendiri dan ada orang-orang yang sengaja untuk mendengarkan. Saya ulang lagi, keadaan kedua, ta'awud harus diperdengarkan ketika saya baca sendiri dan ada orang-orang menyengaja untuk mendengar. Contohnya dalam acara pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Ulang. Saya baca, saya sendiri kan baca, gak ada yang ngikutin. Dan orang-orang sengaja untuk mendengar. Di saat itu saya wajib baca ta'awud, diperdengarkan. Seperti itu. Kemudian keadaan yang ketiga, ta'awud diperdengarkan dalam keadaan majelis ilmu seperti ini misalnya. Kalau kita ceritanya majelisnya, Bapak baca satu ayat Pak ya, gantian. Misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Bapak kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Ketiga, Malik Yaumiddin. Dalam keadaan majelis seperti ini, orang pertama lah yang berhak memperdengarkan a'udzu. Orang yang pertama yang berhak memperdengarkan. Orang kedua baca enggak? Baca. Cuman enggak diperdengarkan, cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim gitu, Pak. Jadi kalau sistemnya satu ayat sambung menyambung, kalau setiap orang baca a'udzu itu repot. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. A'udzubillahi. Enggak seperti itu. Jadi teknisnya kalau dalam majlis yang cara bacanya sambung menyambung, orang pertama yang berhak untuk mengangkat suara ta'awud. Orang kedua baca enggak? Baca. Tapi dilirihkan. Misalnya Bapak yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi cukup dirinya saja sendiri. Bisa dipahami, Pak? Tiga keadaan ta'awud diperdengarkan. Keadaan yang kedua, keadaan ta'awud dibaca tapi dilirihkan, dikecilkan. Satu ketika sholat. Jadi imam itu bukan imam saja, semua jamaah, semua orang yang sholat itu sebenarnya dianjurkan baca ta'awud. Kenapa? Kan kita mau baca Al-Fatihah. Makanya wajib baca ta'awud. Tapi bacaan ta'awudnya tidak diperdengarkan. Sekalipun imam. Enggak ada imam satupun yang mengatakan a'udzu diperdengarkan. Enggak ada ulama mengatakan a'udzu diperdengarkan. Ulama semuanya sepakat dalam ulama madhab manapun bahwa imam membaca a'udzu itu dengan suara lirih. Dan itu wajib untuk semuanya. Kemudian keadaan yang kedua, ketika kita memang bacanya lirih. Misalnya Bapak lagi nunggu iqomah, pengen baca Quran. Kan ada yang lain sholat sunnah Pak ya. Kan ketika ada orang sholat tuh bagusnya kita gak berisik. Sekalipun baca Quran, kalau ada orang sholat sunnah tuh bagusnya kita gak berisik. Kalau kita bacanya lirih, misalnya mau baca lirih, nah, baca ta'awudnya juga lirih. Misalnya a'udzubillahi alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu Pak. Jadi kalau bacanya lirih, ta'awudnya juga lirih. Seperti itu. Itu ya singkatnya keadaan ta'awud, kapan ta'awud diperdengarkan, kapan dilirihkan. Yang ketiga yaitu tadi, ketika dalam majlis taklim yang bacaannya satu ayat menyambung, nah, selain orang pertama itu baca a'udzunya dikecilkan. Kan kalau tadi orang pertama baca ta'awudnya diperdengarkan. Kalau orang kedua dan seterusnya baca a'udzunya dilirihkan, dikecilkan. Itu beberapa hukum terkait masalah ta'awud. Kemudian sebenarnya kalau Bapak baca di tengah Al-Qur'an, kan kalau baca Quran itu kan enggak melulu di awal surat Pak ya. Kalau Bapak di awal ini itu dianjurkan baca a'udzu saja, cukup. Tidak perlu basmalah. Jadi kalau misalnya Bapak baca di tengah Quran atau Bapak punya rutinitas baca sehari satu ayat.
Itu kalau mulai di tengah surat, misalnya mau baca di halaman ini, dan itu nggak ada, itu bukan awal surat, cukup baca a'udzu saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jaiz, nggak apa-apa. Jadi permasalahan yang tadi, Pak, permasalahan tadi a'udzu dikeraskan, dikecilkan, ini kita ranahnya bukan haram dan wajib. Perlu dipahami, Pak ya. Jadi jangan berdebat gara-gara ini harusnya diperdengarkan kamu. Akhirnya debat enggak. Ini ranahnya afdol. Ada afdolnya seperti ini. Sama, Pak, seperti masalah misalnya masalah hukum memegang Al-Qur'an pakai wudu atau tidak. Ini permasalahan yang panjang, permasalahan lama. Ini bukan permasalahan baru. Dalam mazhab Syafi'i jelas, mazhab yang dianut di Indonesia, orang kalau megang Al-Qur'an harus pakai wudu. Walaupun pendapat yang kuat, Al-Qur'an boleh tidak pakai wudu. Terlepas dari itu, memegang Al-Quran dengan wudu, itu ranahnya bukan wajib atau haram. Tapi ranahnya adab. Seperti itu, Pak. Jadi pertanyaan tadi, kalau di tengah, bagaimana afdolnya? Afdolnya ta'awudz saja gak masalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Boleh. Gak baca basmalah. Kenapa? Karena yang dianjurkan oleh Allah sendiri, itu a'udzunya. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Kalau baca Quran, baca ta'awudz. Tapi kalau baca basmalah boleh nggak? Silahkan, tidak masalah. At-Taubah Mumtaz. Kalau surat ke-9 gimana? Surat ke-9 kan nggak ada bismillahnya. A'udzu langsung tanpa basmalah. Kenapa itu di At-Taubah nggak ada basmalah? Oke, ada 3 pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan At-Taubah ini masih sambungan surat ke-8. Pendapat kedua bahwa bismillah ini kandungannya tentang kasih sayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. At-Taubah itu berbicara tentang orang musyrik, tentang kekufuran, tentang orang kafir dan lain sebagainya. Maka tidak pantas. Pendapat ketiga, Rasulullah sendiri yang tidak menyuruh diletakkan basmalah di situ. Seperti itu, Pak ya. Jadi kalau Bapak baca At-Taubah surat ke-9, itu kan gak ada basmalahnya. Cukup baca a'udzu, langsung baca ayatnya. Bara'atum minallah. Oke, kita lanjut, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Catatan pertama pada lafaz kul. Jangan baca kul, Pak ya. Maaf, hati-hati walaupun sedikit. Qul a'u ya. Pantulan ini namanya qalqalah, Pak ya. Qalqalah. Sedikit saya mereview ya. Qalqalah itu, qalqalah secara bahasa mantul, Pak ya. Ya, qalqalah. Qalqalah itu artinya mantul, ya. Memantulkan, bukan mantul bahasa anak muda. Mantap betul. Qalqalah, mantul. Qalqalah itu hurufnya 5, Pak. Ya, biar mudah aja orang Indonesia menyingkatnya baju di toko. Ba, jim, dal, to, ko. Baju di toko. Kalau orang Arab nyingkatnya kutbu jadin. Aso, syekh. Nah, qalqalah memantul. Huruf yang boleh dipantulkan hanya 5, Bapak Ibu sekalian. Yaitu huruf ini, baju di toko. Kalau lam ini kan bukan kelompoknya. Maka tidak boleh ada pantulan ula'u, enggak boleh, Pak ya. Dan pantulan pun, qalqalah pun dibagi 3 oleh ulama. Ya, minggu lalu sudah saya jelaskan. Mayoritas ulama membagikan 2, tapi saya ngambil pendapat yang 3. Pertama, qalqalah kecil disebut dengan sugro. Kemudian wusto, sedang. Kemudian kubro. Kecil, sedang dan besar. Kapan qalqalah ini kecil? Ketika di tengah bacaan. Di tengah bacaan. Contohnya naj'al. Ini kalimat jim. Jim kan termasuk baju toko. Alam naj'alil. Nah, pokoknya di tengah bacaan itu ada pantulan. Tapi pantulannya nggak perlu dinampakkan. Nggak perlu alam naj'alil. Nggak perlu. Karena dia qalqalah kecil. Alam naj'alil. Intinya rumusnya di tengah bacaan. Ya, yang kedua usto. Di akhir bacaan, di akhir dan tak atau tidak tak bertasdid. Tak bertasdid. Apa tak bertasdid? Tasdid itu tanda W, Pak. Contohnya qul huwallahu ahad. Kan kita berhenti pada huruf dal. Dal ini kan kelompok qalqalah.
Ini namanya qalqalah sedang. Qul huwallahu ahad. Ada pantulannya. Ahad lebih nampak daripada yang ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu namanya qalqalah sedang. Jadi qalqalah wusta atau qalqalah sedang itu rumusnya di akhir kata, akhir bacaan, akhir bacaan dan tak bertasdid. Enggak ada tanda W-nya, Pak. Enggak ada. Kalau yang kubro di akhir dan bertasdid. Contohnya di surat Al-Masad, tabbat yada abi lahabi wa tabba. Nah, kalau Bapak perhatikan, nah, wa tabba. Ketika kita berhenti pada kalimat ba ini kan qalqalah. Nah, dan dia di akhir plus ada tasdid. Ini tasdidnya. Maka ini namanya qalqalah besar. Apa bedanya besar sama sedang? Bedanya kalau yang sedang langsung dipantulkan qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi kalau kubro ditahan dulu, Pak. Watab bil haqq. Bil haqq misalnya. Bil haqqi. Nah, ini cara bacanya enggak bil haqq, enggak. Bil haqq. Watab. Seperti itu, Pak. Itu qalqalah. Nah, lam bukan huruf qalqalah, jadi tidak perlu ada pantulan harus hati-hati. Itu yang pertama, jangan ada pantulan. Yang kedua, jangan sampai Bapak membaca kula uzu. Yang benar kul a kesini, Pak. Hamzah ini di sini. Kul a. Jadi jangan kul a, jangan kula. Kula itu sebenarnya ada bacaannya, tapi riwayat Warsh. Nah, ya, jadi intinya ini bacanya jangan ada kul'a atau kula. Cukup lamnya mati tanpa ada pantulan. Nah, kemudian nun, Pak. Nun bertasdid ya. Kalau Bapak dan Ibu menemukan huruf nun dan mim bertasdid, nun bertasdid atau mim bertasdid, ini tolong ditahan dulu agak lama. Ya sekitar berapa detik lah. Misalnya ini. Qul a'udzu birabbin nas. Ya sekitar 2 sampai 3 detik. Kalau dalam bahasa ini ya 2 harokat atau lebih tidak masalah. Jadi bukan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tidak, Pak. Nun bertasdid, mim bertasdid itu adalah tingkat gunah tertinggi yang pernah kita jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Bahwa gunah itu ada tingkat 5 level. Tingkatan tertinggi adalah nun bertasdid. Maka bacaan yang tepat pada nun dan mim bertasdid ditahan. Ya sekitar 2 sampai 3 detik lah. Kita ulangi. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Saya kadang dengar di beberapa kampung ya, baca ilahin nas itu panjang. Ilahin nas. Ada yang baca sedemikian. Tapi sebenarnya gampang, Pak. Pokoknya, Pak, kalau Bapak nggak lihat tanda seperti ini, jangan sekali-kali baca panjang banget. Kalau ada tanda seperti ini, alis atau bendera, itu baru boleh dipanjangkan. Contohnya misalnya, kalau di surat Al-Fatihah, waladolin, Pak. Di waladolin itu ada alis. Kalau di sini, di mana adanya? Nggak ada ya, Pak. Ya, kalau Bapak lihat di surat Al-Fatihah, kalau Bapak surat Al-Kafirun lah, biar nggak lihat ya. Di Al-Kafirun, tu kuliah ayyuhal kafirun. Nah, pada kalimat kuliah itu kan ada alis. Nah, pokoknya kalau ada alis, boleh itu dipanjangin tuh, gak apa-apa. Ya. Tapi kalau nggak ada alis, panjangnya cukup 2 harokat, cukup naik, turun lagi. Malik, ilahin, seperti itu aja, Pak. Jangan ilahin, enggak. Bapak kalau baca ilahin nas, itu harusnya ada tanda ini, Pak.
Karena tanda seperti ini yang menandakan itu dibaca harus panjang. Seperti misalnya Qul ya ayyuhal kafirun la. Nah, itu baru dibaca panjang. Kenapa? Karena ada tanda alis atau bendera. Ya. Oke. Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Min syarri itu kan ikhfa ya hukumnya Pak ya. Kalau saya boleh saran sih bagi bapak-bapak yang pemula mungkin bisa beli Al-Qur'an yang sudah oleh penulisnya itu sudah diberi tanda nama ikhfa. Salah satunya Quran ini. Saya nggak promosi karena ini bukan produk saya juga ya. Tapi ini salah satu contoh Quran yang di sini sudah sangat membantu bagi pemula. Seperti min syarri ini ada kalimat ikhfa. Ikhfa itu apa? Samar. Samar Pak. Samar. Jadi min syarri nunnya itu samar. Agak nggak jelas gitu. Jadi nggak jelas, nggak boleh gini min syarri. Kalau min syarri namanya izhar. Tapi kalau di Quran seperti ini nama ikhfa. Nah, nanti kita pelajari ikhfa itu apa artinya. Ikhfa itu samar. Oh berarti nunnya harus samar. Tapi tidak melulu eng Pak. Kadang ada orang baca semuanya eng. Min syarri, enggak semuanya. Tapi Bapak ancang-ancang. Nun mati ketemu apa? Shin. Oh, udah ancang-ancang tuh. Huruf shin. Nah, Bapak bisa dilihat nanti di kertas itu ya. Ya. Oh ya, nanti mungkin PDF-nya di-share ya. Ya intinya sya itu tempatnya di lisan bagian tengah. Maaf, di tengah lisan. Sya. Jim ya sya. Dinamakan dengan huruf syajariyah. Jim ya sya di tengah. Jadi nunnya Pak, nunnya itu agak samar, enggak min sari. Kalau min sari n-nya jelas n-nya. Juga enggak langsung eng juga min sari enggak. Tapi Bapak lebih condong ke min ketemu sin itu sudah ancang-ancang. Min. Jadi enggak min juga enggak min syarri. Min syarr. Ro-nya kan kasroh Pak, tipis. Min syarril hati-hati lamnya jangan ada pantulan e. Min syarril waswasil khannas. Ya. Al-khannas diingat nunnya bertasydid jadi agak ditahan dulu. Misal min syarril waswasil khannas. Iya, seperti itu Pak. Nunnya ditahan. Alladzi digigit ya. Alladzi yuwaswisu fi. Nah, fa itu bibirnya satu aja Pak ya. Bibir bawah ketemu dengan gigi atas. Fi. Bukan pi ya. Biasanya ada ya nenek moyang kami orang Sunda itu bisa pi ya. Kalau fa itu satu bibir aja Pak. Di bibir ini, di bibir kita ada 4 huruf Pak. Pertama fa. Kedua ba mim waw. Huruf fa itu satu bibir doang yang berperan. Bibir bawah bagian dalam ya ketemu dengan gigi atas. Fa. Nah, kalau ba mim waw, kalau saya mengajarkan anak singkatnya BMW biar paham. BMW, ba mim waw. Ba mim waw 2 bibir. Ba ma wa. Tapi kalau fa satu Pak, fa. Sehingga ada seperti ada angin yang keluar, fa. Kalau Bapak baca 2 bibir, pa, jadinya gitu. Pa, ya, salah itu. Nah, maka di sini perlu diperhatikan fa-nya. Fi Pak, bukan pi, fi. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Ya, coba bareng-bareng Pak dari a'udzu. A'udzu
a'udzu billahi malikin ya, pelajaran yang paling menonjol di surat An-Nas itu gunnah. Jadi poin yang sangat banyak kita ambil di surat An-Nas itu gunnah Pak ya. Pokoknya kalau mim bertasydid, nun bertasydid ditahan Pak. Jangan buru-buru. Jangan minal jinnati wan nas, enggak. Minal jinnati wan nas, seperti itu Pak, kurang lebih. Ya, sekarang kita ke Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Masih sama catatannya. Qul tadi hati-hati lamnya jangan ada pertama. Yang kedua jangan baca kula. Jangan kula. Kemudian al-falaq birabbil sama lam juga hati-hati jangan ada pantulan birabbil falaq, birabbil falaq ya. Kemudian falaq Pak ya, khususnya seperti orang Sunda fa-nya diperhatikan, fa ya, bukan pak, falaq. Kemudian yang terakhir itu qalqalah. Ini qalqalah yang mana Pak? Yang sugro, wusto atau kubro? Nah, yang kecil, sedang atau besar? Yang mana ini Pak al-falaq? Nah, mana? Aina bib? Yang mana? Yang kira? Yang wusto Pak. Kan dia kasusnya di akhir bacaan maksudnya. Bukan di akhir ayat Pak ya. Bukan di akhir ayat. Karena kalau kita baca kalau di akhir ayat tapi kita sambung itu enggak qalqalah. Contoh nih Pak, kalau saya sambung Qul a'udzu birabbil falaq min, nah, itu enggak ada qalqalah. Misalnya saya sambung nih Pak, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma. Masa saya pantulin birabbil falaqi min, enggak mungkin. Maka definisi yang benar adalah bukan di akhir ayat, di akhir bacaan. Karena kalau di akhir ayat bisa disambung ayatnya. Nah, jadi ini qalqalah sedang. Ada pantulannya nampak. Jadi qul a'udzu birabbil falaq. Falaq ya. Tapi jangan ditahan Pak, karena ini sedang. Kalau besar ditahan dulu ya. Oke, kita ulangi. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, sama ikhfa juga harus ditahan Pak ya. Ikhfa itu tingkatan ketiga kalau kita pelajari tingkatan gunnah itu. Ya, wa min syarri jadi agak ditahan lama. Wa min syarri. Jadi jangan buru-buru, jangan wa min syarri. Ditahan dulu Pak. Cuman dia tingkatannya lebih rendah dari ini Pak. Kalau ini paling tinggi. Kalau ikhfa tingkatan ketiga, ini tingkatan pertama. Jadi ditahan cuman ya agak di bawah. Kalau ini 3 detik misalnya, ini 2 detik. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Syarrin nun bertasydid jangan lupa Pak. Syarrin nun bertasydid ditahan. Syarrin naffatsa fil 'uqad. Fil 'uqad Pak ya. Fil 'uqad Pak. Kadang ada orang baca fil 'uqad atau fil engkod, bukan engkod atau engkod, bukan engkod Pak ya, uqad.
Ya. Di sini Pak, di tengah tenggorokan uqad. Bukan engkod, ya. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, hak hasidin idza hasad, haknya kecil Pak ya. Hak kecil itu di tengah Pak, di tengah. Kalau hak besar di bawah. Hak kecil itu ada kayak kita ngos-ngosan atau kayak habis makan pedes ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad. Jangan hasad enggak. Itu hak besar. Hak besar di tenggorokan bawah Pak. Kalau hak kecil di tengah ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Roknya syarri tebal tipis Pak. Syarri roknya tebal tipis ya. Tipis loh. Oke, saya ulangi dikit. Ini udah agak lama dikit. Ro itu kadang tebal, kadang tipis. Kalau sering ngomong bahasa Inggris itu biasanya ro tuh, seperti car, ya seperti itu kan. Ro tebal itu kalau fathah dan domah. Tebal Pak. Kalau kasroh tipis. Gampang kok rumusnya. Itu aja. Syarri, ro-nya kasroh, domah atau fathah. Kasroh, syarri, tipis. Syarri, enggak syarri, enggak. Kalau syarri tebal. Pokoknya rumus ro kayak gini Pak, gampang. Fathah, domah tebal. Kalau kasroh tipis. Kalau ro sukun gimana Ustaz? Lihat harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya fathah atau domah tebal. Kalau ro sukun sebelumnya kasroh tipis. Contohnya fasholli li rabbika wanhar ya. Wanhar. Ini ro-nya sukun nih. Hukumnya tebal atau tipis? Tebal. Kenapa? Karena sebelumnya fathah. Maka bacanya tebal. Wanhar. Enggak wanhar. Nah itu tipis. Jadi kalau tipis itu lebih identik senyum. Ya. Di sini ro-nya syarri tipis Pak. Alasannya kenapa? Kenapa alasannya? Kasroh, mumtaz. Kasroh. Jadi dibacanya wa min syarr enggak syarr enggak. Syarr. Kalau syarr tebal. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iya Pak, baca bareng-bareng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Iya. Jadi di surah Al-Falaq di antara hukum yang paling menonjol yaitu qalqalah. Kita pantulkan tuh. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, karena huruf qalqalah 5 Pak, baju di Oke, sekarang kita Al-Ikhlas atau surat Qul ya. Surat Al-Ikhlas Pak, ini keutamanya sepertiga Al-Qur'an. Jadi kalau orang baca Al-Ikhlas 3 kali sama saja dia menghatamkan Al-Qur'an. Satu Al-Ikhlas keutamanya seperti 10 juz. Ya, seperti 200 halaman. Luar biasa. Kenapa? Karena Al-Ikhlas ini berbicara tentang tauhid, ketauhidan Allah, keesaan Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ibadah yang paling mulia adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Makanya ini berbicara Al-Ikhlas kemudian. Orang kalau hatinya ikhlas, amalnya akan mulia. Bapak berinfak 1000, ya, 1000 ikhlas. Ini akan menjadikan Bapak mulia. Bapak berinfak 1.000.000 belum tentu memuliakan kalau hatinya nggak ikhlas. Ikhlas itu menjadi salah satu syarat diterimanya amalan.
hati yang benar, hati yang suci itu akan menimbulkan rasa ikhlas. Ibnu Mas'ud mendefinisikan orang ikhlas itu seperti kalmasyi ala rimal, seperti orang berjalan di atas pasir. La tusma khutuwatuhu, tidak terdengar suara jalannya. Wa tutraku atharu, tapi meninggalkan jejak. Enggak banyak omong, tapi ada realnya. Aktivitasnya ada gitu. Seperti itu. Tapi bukan berarti enggak boleh ngomong. Kalau berinfak boleh. Boleh enggak Pak berinfak ngomong? Boleh. Yang penting hatinya enggak ada niat untuk riya. Oke, kita kulhu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, qul huwallahu ahad. Pak, hamzah ini di bawah Pak ya, tenggorokan bawah. Hamzah di bawah. Hak kecil di tengah. Jadi cara bacanya qul huwallah. Nah, di tenggorokan kita gini Pak, petaknya kayak gini. Ini tenggorokan kita, ada hamzah ha, ain ha, goin kha. Qul huwallahu ahad ini bertumbuh nih. Qul huwallahu ini ada ha, ahad. Ini ha, ini ha, hamzah, kemudian ini a kecil. Jadi qul huwallahu ahad dari sini ke sini ke sini. Maaf, dari sini ke sini, kemudian ke sini. Hamzah ya. Hamzah, oh maaf, dari sini ke sini, kemudian sini ya. Jadi yang benar qul huwallahu ahad, bukan hahad. Kadang ada orang baca qul huwallahu ahad, huwahad, huwahad. Bukan huwahad Pak, bukan huwahad. Kadang ada orang baca wawu. Qul huwallahu ahad, bukan huwahad, bukan huhahad. Hu ahad, hu ahad, hu ahad. Ini kadang kesalahan yang sering tuh qul huwallahu ahad. Huwahad diganti wawu, huwahad. Kadang juga dibaca hahad, qul huwallahu ahad. Enggak. Yang benar adalah qul huwallahu ahad, ahad, ahad. Dan itu qalqalah Pak ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, saya sekarang ingin melatih cara menyambung ayat pertama yang kedua yang benar kayak gimana. Jadi Bapak cara baca yang tepat qul huwallahu ahad disambung dengan ayat kedua kayak gini Pak. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Jadi bukan gini Pak, mohon maaf. Kan biasanya kalau ditaruh cepat Pak ya. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Enggak kayak gitu. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Enggak. Kalau Bapak memang niatnya nyambung, bacanya bukan kayak gitu. Qul huwallahu ahadunillah. Muncul huruf nun. Oke, ini perlu dijelaskan. Jadi Pak, mungkin pernah lihat di Iqra ya Pak ya, lambang kayak gini. Ya. Tanwin. Sebenarnya definisi tanwin itu, tanwin adalah nun sukun tambahan yang muncul. Coba ya. Tanwin adalah, ini tanwin Pak, definisi tanwin. Biar tahu, nun sukun tambahan yang muncul hanya di ucapan atau hanya di mulut, tapi tidak ada di tulisan ataupun dalam kurung ketika tanwin itu diwakafkan. Oke, akan saya jelaskan Pak insyaallah. Ya. Jadi sederhananya gini Pak. Jadi ini lambang yang sering kita lihat. Bahwa tanwin ini Pak ketika ahad, qul huwallahu ahad. Gini kan Pak ya.
Ini tanwin nih Pak nih. Ditulisannya kayak gitu Pak. Tapi yang ada di pikiran kayak kita harus kayak gini. Nah, harus kayak gini. Karena definisi tanwin adalah, apa itu tanwin? Saya ingin menjelaskan maksud dari lambang ini. Tanwin adalah, ini kan tanwin Pak ya. Tanwin adalah nun sukun tambahan yang ada di akhir ya. Yang muncul hanya di ucapan. Ahadun, ada di mulut. Ahadun, oh iya ada di mulut. Tapi tidak ada sebenarnya di tulisan, nggak ada. Ada nunnya nggak? Nggak ada. Jadi definisi tanwin adalah dia itu nun sukun tambahan yang muncul cuma di mulut. Ahadun. Misalnya contoh lain, abadan. Ada kan n-nya abadan. Jadi definisi tanwin adalah, ini kan tanwin Pak ya. Jadi tanwin adalah nun sukun yang ada cuma di mulut. Tapi dari segi tulisan nggak ada. Begitupun ketika tanwin ini diwakafkan nggak akan muncul dia. Contoh kul huwallahu ahad. Ahad itu kan tanwin Pak ya akhirnya. Kul huwallahu ahadun. Kalau Bapak berhenti di tanwin, nun itu nggak akan muncul. Tanwin nun ini akan muncul kalau tanwin bertemu alif. Nih Pak rumus penting. Alif. Nun ini akan muncul menampakkan diri. Jadi tanwin nun itu akan muncul kalau tanwin domah tain, fathah tain, kasrah tain bertemu dengan alif. Contohnya kasusnya ini Pak. Kul huwallahu ahadun. Kul huwallahu ahadun. Setelah kalimat ahadun, kalimat apa Pak? Nah, kan aslinya gini Pak, ahadun. Setelahnya Allah. Huruf alif Pak ya. Maka nun itu akan muncul. Lihat Pak, seperti ini. Ahadun Allah. Aslinya gini, ahadun Allah. Kemudian dalam kaidah bahasa Arab, ketika dua huruf mati bertemu, maka yang pertama dikasrohkan. Sehingga cara bacanya kul huwallahu ahadunillah. Ya, ahadunillah. Saya ulangi lagi. Nah, sekali lagi. Tanwin itu sebenarnya nun sukun yang cuma muncul di mulut. Ahadun. Ini tanwin kan Pak ya? Ahadun, ada n-nya. Tapi nggak ada nunnya tuh. Secara tulisan nggak ada. Cuma ada di mulut. Ahadun. Tapi nun ini akan menampakkan dirinya kalau tanwin dihadapkan dengan alif. Dia akan menampakkan dirinya. Contohnya ini kasusnya. Kul huwallahu ahadun Allah. Maka rumus ini dikeluarkan. Rumus kayak gini. Tulis ulang. Ahadun Allah. Nah, tinggal masalah kita nun mati sama alif kan sama-sama mati. Ya. Sama-sama mati Pak. Sama-sama mati. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, wa hurrikatil kasroh lil tiqa'i sakinain. Dan diharokatkan kasroh yang pertama karena bertemunya dua huruf sukun. Maka cara bacanya intinya kalau Bapak lihat tanwin patah tain atau domah tain atau kasroh tain bertemu alif pokoknya nun itu muncul. Contoh lain, yauma idzin al mustaqor. Ini dibacanya gimana Pak? Yauma idzini dimunculkan seperti itu. Pokoknya kalau ada tanwin ketemu alif itu ada munculkan nun Pak. Ada sebagian Al-Quran itu sudah dimunculkan, tapi sebagian Al-Quran lain tidak. Maka bagi bapak-bapak yang memiliki Quran yang tidak dimunculkan nun itu, rumusnya ini Pak. Pokoknya kalau tanwin, patah tain, domah tain, kasroh tain ketemu alif ditambah tuh nun kasroh. Sehingga ayat ini kul huwallahu ahad, cara baca yang tepat adalah kul huwallahu ahadunillah. Kalau disambung Pak ya. Oke, mungkin nanti minggu depan kita coba ulangi lagi, tapi kita selesaikan dulu. Qul huwallahu ahadunillahus samad.
Ya. Ahadunillah ya. Jadi enggak ahadunillah, enggak. Kan pertanyaan Allahu somad. Allah bunyinya O. Allah. Tapi karena dia kasroh jadi bunyinya Allah. Oke, ulang lagi. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, terakhir Pak, silakan dibaca bismillah ayat 1 sama ayat 2 disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Alhamdulillah kita telah melaksanakan tahsin 3 surat Qul, yang mana 3 surat ini dianjurkan dibaca sebelum tidur Pak. Jadi sebelum tidur dibaca ayat kursi sekali, kemudian 3 surat ini dibaca 3 kali, kemudian ditiup Pak. Insya Allah gangguan jin hilang. Kalau kena erup-erup baca itu rumusnya. Ya itu mungkin kajian kita hari ini. Mudah-mudahan kajian kita hari ini menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.